Kasus kematian seorang satpam bernama Sumarna, 40 tahun, di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terus menjadi perhatian. Dugaan sementara menyebutkan, peristiwa tragis tersebut berkaitan dengan tindakan korban yang sebelumnya menegur sekelompok orang yang melakukan aksi vandalisme di area waduk. Sumarna ditemukan meninggal dunia pada Jumat 24 Juli 2026. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam dinas sebagai petugas keamanan. Kondisi korban saat ditemukan membuat dugaan adanya tindak kekerasan semakin menguat. Kedua tangan Sumarna diketahui berada dalam kondisi terborgol di belakang tubuhnya ketika ditemukan. Seorang warga bernama Warta mengungkapkan bahwa sehari sebelum kejadian, Sumarna sempat memperingatkan sejumlah orang yang melakukan aksi coret-coret di kawasan Waduk Jatiluhur. Menurut Warta, teguran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Sumarna sebagai petugas keamanan yang bertugas menjaga kawasan tersebut. Ia menyebut aksi vandalisme pertama kali dilakukan pada malam Rabu. Kelompok yang diduga sama kemudian kembali datang ke lokasi pada hari berikutnya hingga akhirnya bertemu dengan Sumarna. Di tengah proses penyelidikan, muncul pula unggahan status WhatsApp yang diduga dibuat Sumarna sebelum meninggal dunia. Dalam unggahan tersebut, terlihat kondisi jalan di area Waduk Jatiluhur yang dipenuhi coretan. Beberapa tulisan yang tampak di antaranya adalah RPM, pungli, serta sejumlah gambar tidak senonoh yang diduga merupakan bagian dari aksi vandalisme. Sebelum ditemukan meninggal, Sumarna diketahui sempat menjalankan tugas piket malam. Ia kemudian dilaporkan menghilang sekitar pukul 3 WIB. Beredar informasi bahwa sebelum kejadian, Sumarna sempat menegur sejumlah pelajar SMP yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme pada tembok di sekitar lokasi. Polisi masih selidiki penyebab kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta Akib Mada Purwantara mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sumarna. Polisi juga tengah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Informasi yang kami terima, korban ditemukan dalam keadaan terborgol dan masih menggunakan seragam saat bertugas. Kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kematian, melacak pelaku, serta mengungkap motif di balik insiden ini, paparnya Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah barang milik korban telah diamankan oleh polisi untuk kebutuhan penyidikan, termasuk sepeda motor dan handy talkie. Hati belum, kami juga sudah memeriksa beberapa saksi. Lanjutnya, keluarga minta kasus diusut tuntas. Paman korban Ocit meyakini kematian Sumarna tidak terjadi secara wajar. Ia menduga keponakannya menjadi korban tidak pidana dan meminta kepolisian segera mengungkap kasus tersebut. Proses visum terhadap jenazah Sumarna telah dilakukan di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Sementara itu otopsi dilakukan di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk mengetahui penyebab kematian secara lebih jelas. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang salat Jumat bahwa korban ditemukan di dalam keadaan tergoliat. Keluarga minta kesempatan otopsi dilakukan agar tentang kematian jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal. Bebernya, pihak keluarga termasuk istri korban telah memberikan persetujuan agar proses otopsi dilakukan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian Sumarna. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.